nggak banyak juga sama fotografer yang tahu bahwa ada aliran fotografi yang secara khusus memotret hewan peliharaan atau pet. Jadi kira-kira saya nggak akan terlalu banyak ngomongin soal teknis karena sebagian besar di sini juga fotografer. Jadi kalau saya bilang ini harus bukaan sekian, harus lensa sekian, harus focal length sekian, itu kayaknya nggak terlalu berguna ya. Mungkin saya akan lebih banyak mengulik dari sisi teknis tentang pemotretan petnya, bukan dari sisi teknis fotografinya. Jadi sebenarnya yang saya bagikan ini disclaimer dulu ya. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi semua yang saya bagikan di sini hanya sekedar sharing dari pengalaman saya dalam 13 tahun berpet fotografi. Saya akan bagi dalam 3 bagian besar yang akan saya sharingkan pada hari ini. Yang pertama itu tentang pengertian dari pet fotografi sendiri. Terus kemudian ada apa yang biasa saya lakukan sebelum melakukan pemotretan. Jadi mungkin nanti sedikit akan saya bahas tentang pet personality, jadi tentang karakteristik dari hewan peliharaan. Tentu tidak semuanya, mungkin akan saya contohkan dari anjing dan kucing. Karena kenapa saya lebih banyak meng-highlight anjing dan kucing? Karena selama ini yang saya lakukan adalah pekerjaan komersil dan berbayar. Dan selama ini orang meng-hire saya itu lebih banyak untuk anjing dan kucing. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk mungkin reptil atau ya bisa aja kalau petnya buaya atau kudandil mungkin ya. Tapi kan rada jauh gitu kan ya. Buaya cek dulu modal. Terus yang terakhir ini mungkin yang akan lebih banyak saya kasih, saya akan sharing apa yang saya tahu itu tentang tips dan triksnya dalam memotret hewan peliharaan. Kita akan masuk di yang pertama dulu ya. Ini saya cuma dikasih waktu 1 jam ya. Semoga semuanya bisa selesai dalam 1 jam karena materinya lumayan padat. Jadi yang pertama, fotografi itu adalah suatu aliran dalam fotografi yang concern pada mendokumentasikan berbagai aspek tentang hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu adalah domestic animal. Jadi yang termasuk dalam hewan peliharaan itu adalah semua binatang yang sudah didomestikasi. Jadi contohnya anjing, kucing, mungkin ada reptil, iguana, ular mungkin juga ya. Nah, ini hampir sama dengan kita melakukan pemotretan biasa. Teknis pemotretannya itu kurang lebih sama dengan kita melakukan pemotretan seperti pemotretan di dalam studio atau dengan natural lighting yang saya nggak perlu terlalu bahas panjang lebar. Semua di sini juga kemungkinan besar juga sudah pada tahu ya. Yang melatar belakangi sebenarnya begini. Jadi kalau ditarik mundur sejarah pet fotografi itu sebenarnya sekitar tahun 1978 itu PBB meratifikasi satu undang-undang yang namanya Universal Declaration of Animal Rights. Jadi di dalam deklarasi itu ada pasal bahwa semua hewan mempunyai hak yang sama untuk hidup dan tidak ada hewan yang boleh disakiti atau diberlakukan sebagai subjek kekejaman manusia. Nah, terus kemudian pemerintah Indonesia juga meratifikasi undang-undang di dalam pasal di dalam KUHP itu ada tentang pasal 302, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 95 Tahun 2012 tentang pasal 92 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dan lain sebagainya. Nah, itu melatar belakangi bahwa pemilik hewan peliharaan sekarang itu lebih aware terhadap hal-hal yang berbau kesejahteraan hewannya, nggak seperti dulu. Kalau dulu ini hewan peliharaan itu hanya sebagai properti dari pemiliknya, hanya sebagai sebagai kepemilikan dari pemiliknya. Sekarang nggak begitu lagi. Pet itu sekarang sudah merupakan family member, anggota keluarga.
Jadi beberapa penyayang hewan, beberapa pemilik hewan peliharaan itu menganggap hewan peliharaan mereka itu sebagai family member, sudah sebagai anggota dari keluarganya. Terlepas ini debatable ya, terlepas itu etik atau tidak, itu saya tidak berwenang untuk menyampaikan ini yang salah atau benarnya ya. Tapi paling tidak ada nilai-nilai yang bergeser seperti itu. Terus kemudian dalam pet fotografi itu kalau dulu kita motret pet itu hanya sebagai snap and shot sambil lalu ya, snap and shot aja, terus kemudian ya sudah begitu-begitu. Nah tapi sekarang itu sudah bergeser dari kita hanya memotret hewan peliharaan itu sebagai bagian dari satu foto keluarga. Sekarang fokusnya adalah di hewan peliharaannya. Kurang lebih seperti itu yang mendasari, melatar belakangi adanya genre pet fotografi. Saya akan lanjut ya. Kalau tadi di depan tadi saya mencontohkan ya tentang karakteristik hewan peliharaan. Saya nggak bisa mencontohkan semua ya karena waktunya terlalu panjang. Tapi dua hewan peliharaan yang paling sering saya foto, yang paling sering saya di-hire untuk melakukan pekerjaan komersial itu adalah anjing dan kucing ya. Yang pertama, mungkin berguna ya. Kalau teman-teman mau motret anjing, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang utama itu adalah anjing ini termasuk dalam ordo canis. Jadi orang bilang canine ya. Biasanya K9 itu kan sebenarnya canine gitu kan. Nah, ada sifat-sifat khusus, ada sifat-sifat umum. Secara general, ini terlepas dari trahnya, terlepas dari rasnya ya. Anjing akan berbagi, dia punya sub karakteristik sendiri, tergantung dari trahnya, tergantung dari breednya. Tapi secara general, anjing itu adalah hewan yang sangat tergantung. Nanti saya bahas berbeda dengan kucing. Jadi secara nature, anjing itu hidup dalam kawanan, dalam pack. Dan dalam satu pack itu harus ada satu alfa yang dominan. Nah, ketika anjing hidup dengan manusia, maka manusia harus mengambil alih posisi alfanya. Nah, kalau kita mau motret anjing, kita harus bersikap seperti alfanya. Kalau anjingnya itu anjing toys kayak Shih Tzu, Mini Pom, Chihuahua, mungkin ketika dia salah menempatkan posisi sebagai pack leadernya, si anjingnya nggak ada masalah. Mungkin ya baret dikit atau bagaimana ya. Tapi kalau kita mau motret pitbull, herder, rottweiler, doberman, kita harus menempati posisi sebagai alpha dog-nya. Karena kalau si anjing yang menempati posisi sebagai alfanya, alpha dog dalam dunia canine itu berhak untuk mengkoreksi kawanan. Jadi kalau dia berasa kita melanggar batas private-nya, kita melanggar private space-nya, dia boleh tegur kita dengan menggigit atau dengan melakukan kekerasan. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Jadi kalau kita memotret anjing, itu biasanya kita harus tempatkan posisi kita sebagai alfanya. Yang biasanya saya lakukan adalah ketika kita pertama ketemu dengan anjing yang tidak kita kenal, kita nggak boleh melakukan 3 hal: panggil, sentuh, tatap mata. Karena di dunia canine, tatapan mata langsung itu berarti tantangan. Nah, kalau anjing menerjemahkan itu sebagai tantangan, kalau anjingnya kena Doberman, Rottweiler, ya kira-kira seperti itu. Kalau untuk perkenalan dengan anjing ya, pertama kita bertemu dengan anjing yang tidak kita kenal, itu jangan lakukan 3 hal yang tadi itu. Jangan tatap, jangan sentuh, jangan pandang mata langsung. Nah, terus kemudian yang kedua, dibandingkan dengan kucing, anjing ini membutuhkan perhatian yang lebih. Jadi secara nature dia punya sifat itu eager to please. Jadi dia itu pengen menyenangkan kawanannya, pengen menyenangkan pack-nya gitu loh. Jadi anjing selain punya sifat ketergantungan, dia juga membutuhkan perhatian yang lebih dibanding kucing. Nanti saya jelaskan soal kucing. Terus kemudian dari sisi emosional, anjing lebih punya ikatan. Anjing lebih punya ikatan dengan kawanannya, dengan pemiliknya dibandingkan dengan kucing. Apa berarti kucing nggak punya ikatan? Ya enggak, kucing juga punya ikatan dengan pemiliknya, tapi kucing lebih cuek. Nanti saya uraikan tentang kucing.
ini yang tadi yang saya bahas ya, ketika pertama kali ketemu itu jangan lakukan 3 hal ini. Terus caranya gimana? Biasanya gini, kalau saya motret anjing, yang saya lakukan pertama adalah biarkan dia explore. Anjing itu punya rasa ingin tahu tinggi. Anjing jantan biasanya teritorial, dia akan marking. Tapi anjing jantan yang terlatih, biasanya dia nggak akan marking di tempat yang nggak bertanah, yang nggak berpasir. Biasanya seperti itu. Nah, yang saya lakukan, biarkan selama mungkin 10-20 menit, 15-20 menit untuk dia explore. Dia explore, dia tahu keadaan sekelilingnya, mungkin itu akan sniffing, atau mungkin dia akan endus-endus peralatan kita, biarin aja. Tapi cuekin ini memberikan secara psikologis, memberikan kita ngasih tahu sama anjing bahwa dia tidak satu level dengan kita. Ini penting. Jadi ketika manusia ada hidup dengan anjing, anjing harus menempati hierarki yang paling bawah. Jadi anjing nggak boleh nyundul, dia merasa alfanya atau merasa lebih dari manusia yang tingkatnya paling bawah, nggak boleh. Anjing harus paling bawah. Jadi caranya gimana? Cuekin selama 15 menit, 20 menit, kita bicara dengan ownernya, kita lakukan kegiatan, anggap dia nggak ada. Setelah itu, biasanya level energinya akan turun. Anjing itu hewan yang paling peka baca energi manusia. Kalau kita mau motret anjing, energi kita itu terrefleksikan 2 kali lipat. Jadi kalau kita mau motret anjing, nggak boleh takut anjing, nggak boleh kagetan, kita harus tenang. Kalau kita takut, anjing akan merefleksikan energi takut kita dan dia bisa bertindak melakukan hal-hal yang nggak kita inginkan. Ya, karena dia baca energi kita. Jadi kita juga nggak boleh melakukan tindakan tiba-tiba, karena dia akan merefleksikan juga. Jadi kalau mungkin ada beberapa teman yang punya anjing ya, kalau kita tiba-tiba melakukan gerakan yang tiba-tiba, anjing akan membalas 2 kali lebih giras ya. Kalau orang sini bilangnya ya kayak gitu. Lebih agresif. Lebih agresif, lebih terpancing gitu kan. Jadi kalau mau motret anjing, yang pertama kita nggak boleh takut anjing. Yang kedua, kita harus tenang. Kita harus tenang dan nggak boleh melakukan gerakan tiba-tiba. Itu tentang anjing. Dan ini kurang jelas kali ya. Ini kalau kita ngomong ini jadi mau nggak mau kita akan bahas tentang body language ya. Karena kalau kita berurusan dengan anjing, nggak mungkin anjing bicara bahasa manusia. Jadi manusia yang harus berbahasa anjing. Jadi kurang lebih saya ada beberapa tentang body language ya, body language anjing ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan anjing itu nggak selalu, orang kan selalu berpikir anjing kalau menggoyang-goyangkan bulunya berarti menggoyang-goyangkan ekornya berarti dia happy. Nggak selalu. Kita lihat posisi ekornya. Contoh, kalau posisi ekornya tegang ke atas dia goyang-goyangin, itu berarti warning. Kita bukan dia happy, dia terancam. Kalau ekornya masuk di antara selangkangan dan dia goyang-goyangin, itu nggak berarti dia happy juga. Itu berarti dia takut. Nah, yang terjadi biasanya serangan anjing itu lebih diakibatkan bukan karena si anjing itu punya tendensi menyerang, tapi karena dia salah mengartikan sinyal dari manusia. Dia berpikir bahwa manusia yang mengancam dia, jadi dia melindungi diri. Anjing takut itu punya resiko menyerang manusia lebih gede daripada ketika dia dalam keadaan biasa. Keadaan biasa dianya memang agresif pengen nyerang, itu tendensinya lebih kecil daripada ketika dia merasa takut, dia akan menyerang untuk melindungi diri. Jadi ada beberapa body language yang juga harus kita perhatikan. Kalau misalnya anjing dalam kondisi normal yang bisa kita foto, itu anjing dalam kondisi santai, bulunya nggak naik ke atas, santai, ekornya dalam kondisi yang wajar, dan telinganya